Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen, penguji UKIN, perkenalkan, nama saya Saifuddin. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023, asal perguruan tinggi Universitas Negeri Yogyakarta, program studi Pendidikan Sejarah, nomor peserta PPG 201699448952. Tempat mengajar SMK Negeri 1 Lewi Damar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Kali ini saya akan menampilkan pembelajaran materi ancaman disintegrasi bangsa di kelas 10 BDP dengan metode pembelajaran pendekatan visual, metode PBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk mengawali pembelajaran hari ini, diawali dengan berdoa. Silakan dipimpin ketua kelasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selanjutnya Bapak akan memeriksa kehadiran untuk siang hari ini. Yang pertama, Altri Ayuningsi, Sasa Melisa, Siti Sapira. Silakan dilihat halaman 142. Sebelum kita membahas di bab 9 tentang ancaman disintegrasi bangsa dan kehidupan bangsa Indonesia pasca proklamasi, kita pernah mempelajari upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan kita kali ini akan mempelajari tentang ancaman disintegrasi bangsa dan kehidupan bangsa Indonesia pasca proklamasi. Untuk kompetensi dasarnya, menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa antara lain PKI Madiun 1948, DITI, APRA, Andi Ajis, RMS, PRRI, Pemesta G30 SPKI. Nah, di sini untuk indikatornya ada untuk kompetensi dasar 3.9 ada 4 indikator. Yang selanjutnya untuk 3.10 di sini kompetensi dasarnya ini bisa dilihat menyajikan hasil kesimpulan tentang upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa antara lain PKI Madiun 1948, DITI, APRA, Andi Ajis, RMS, PRRI, Pemesta, dan G30 SPKI. Untuk indikatornya di sini ada 2 poin. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran. Di sini untuk tujuan pembelajaran ini tercantum 3 poin. Jadi setelah mempelajari ancaman disintegrasi bangsa dan kehidupan bangsa Indonesia pasca proklamasi, siswa dapat setelah melalui serangkaian proses pembelajaran peserta didik diharapkan dapat. Di sini ada 6 poin dari setelah kita mempelajari materi tersebut, dan tujuan ada 6 poin di sini.
Sebelum nanti kita ke materi, Bapak pertama menyampaikan bahwa setelah Indonesia merdeka, di bab 7 kita pernah membahas tentang proklamasi kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan itu dicetuskan oleh bangsa Indonesia, akan tetapi setelah Indonesia merdeka, ada beberapa kelompok atau bisa kita sebut sebagai gerakan yang dianggap sebagai pemberontak oleh bangsa Indonesia sendiri, atau gerakan-gerakan ini terjadi di dalam bangsa Indonesia sendiri. Nah, mungkin yang pernah kita kenal atau pernah mendengar itu yang paling sering kita dengar itu adalah gerakan 30S PKI. Itu yang sering kita dengar dari SD sampai MTS sampai ke SMK. Maka dari itu kita akan sekilas menayangkan video gerakan atau video G30 SPKI. Yang dikatakan akan melaksanakan. Tapi bagaimanapun menegakkan para perkembangan kesehatan Sultan ini. Tapi yang penting kita harus bisa usaha sedemikian rupa. Pernah menonton film ini? Baru hari ini ya. Baik, setelah menyaksikan video gerakan 30 SPKI, kita lanjutkan ke materi ya. Nah, ini yang tadi Bapak sampaikan di awal ya. Sambil dilihat materinya itu sama ya. Ancaman disintegrasi bangsa. Nah, disinilah yang menjadi Indonesia setelah merdeka, maka muncullah beberapa kelompok yang mengancam keberlangsungan kemerdekaan Indonesia. Nah, tadi di kompetensi dasar sudah kita lihat, sudah Bapak sampaikan. Nah, ini ada PKI Madiun 1948, G30 SPKI 1965, PRRI 1958, DITI 1949, RMS 1950. Dari beberapa kelompok itu, di poin ini adalah apa? Pemberontakan, pergolakan daerah. Dari poin-poin ini bisa kita sebut sebagai pemberontak yang ada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya yang pertama adalah PKI Madiun. Sebelum kita lanjutkan, ada yang tahu tentang apa itu PKI? Apa yang kalian ketahui tentang PKI? Apa? Partai Komunis Indonesia. 29 Januari 1948, Kabinet Amir Saripudin jatuh pasca perundingan Renville. Amir Saripudin menghimpun kekuatan golongan kiri dan komunis membentuk
Front Demokrat Rakyat (PDR). Nah, di sini PDR bertambah kuat dengan kehadiran musuh dari Uni Soviet. Tadi di video itu ada gambarnya musuh, nanti juga ada. 18 September 1948 berdirinya Soviet Republik Indonesia di Madiun. Nah, pemberontakan dan pengacauan PKI semakin meningkat di Madiun dan Surakarta. Tadi sudah dijawab bahwa PKI ini adalah Partai Komunis Indonesia yang melakukan pemberontakan. Tujuannya untuk apa? Untuk menjadikan negara Indonesia ini negara komunis. Kalau kita melihat Indonesia punya 5 poin yang menyatukan seluruh bangsa Indonesia, karena Indonesia ini rasnya banyak, sukunya banyak, kepercayaannya juga tidak hanya satu. Sehingga ketika keluar dari 5 sila itu maka dianggap pemberontak. PKI, Partai Komunis Indonesia. Indonesia punya sila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Dari seluruh agama itu disatukan. Dari poin pertama itu. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga apa? Persatuan Indonesia. Yang keempat, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Jadi negara Indonesia yang memiliki banyak suku, yang memiliki banyak ras, yang memiliki berbeda-beda keyakinan dan kepercayaan, sehingga disatukan oleh 5 sila itu, yaitu Pancasila. Nah, di sini untuk menumpas PKI, pemerintah RI menugaskan Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono, Panglima Divisi Jawa Tengah dan Timur. 30 September 1948, Madiun direbut kembali oleh TNI dan Musso tertembak mati. Musso, siapa sih Musso? Nanti dicari. Musso itu siapa? Hah? Musso itu sebagai pemimpin PKI. Musso. Selanjutnya, nah, sini ada selanjutnya Angkatan Perang Ratu Adil. Tujuan mempertahankan tetap berdirinya negara federal Pasundan. Nah, di sini ada juga APRA. Selanjutnya di sini ada kelompok masyarakat pro federal membentuk pasukan bebas di bawah pimpinan Kapten Andi Ajis. Nah, tadi di poin pertama itu Bapak munculkan beberapa kelompok yang melakukan pemberontakan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah Andi Ajis. Andi Ajis bersama pasukannya menyerang dan berhasil menguasai markas TNI di Makassar. Andi Ajis harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di sini juga Andi Ajis ini kelompok yang melakukan pemberontakan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita kembali ke poin awal, Indonesia ini sudah merdeka, tetapi di dalamnya terjadi beberapa kelompok yang melakukan pemberontakan. Yang pertama tadi PKI. Ini beberapa kelompok yang melakukan pemberontakan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah Indonesia ini merdeka. Tapi yang lebih parah itu yang dilakukan oleh PKI. Ajis ini. Nah, selanjutnya RMS,
Republik Maluku Selatan, ketidakpuasan proses kembalinya negara serikat ke negara kesatuan. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, kenapa kelompok-kelompok itu melakukan pemberontakan? Yang jelas tidak ada kepuasan atau ada tujuan. Kalau PKI tadi namanya Partai Komunis Indonesia, berarti visinya ingin menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi negara komunis. Tokohnya itu yang pertama tadi siapa? Musso, dan juga ini tokoh PKI. PKI semakin agresif mulai melancarkan propaganda yang bersifat memusuhi lawan politiknya. Karena dinilai sebagai penghambat, PKI melancarkan fitnah bahwa Angkatan Darat akan melancarkan kudeta pada 5 Oktober 1965. Nah, ini gerakan 30 SPKI dipimpin oleh Letkol Untung Sutopo untuk menculik para jenderal dan perwira tinggi Angkatan Darat. Sekarang kita kembali ke buku paket, dilihat. Di poin A, apa? Nah, ancaman disintegrasi bangsa. Nah, ya, tadi poin pertama adalah peristiwa Madiun 1948. Pada tanggal 18 September 1948, Musso melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Republik Indonesia di Madiun. Pemberontakan PKI tersebut bertujuan untuk mengganti dasar negara Pancasila menjadi negara komunis. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, kenapa PKI melakukan pemberontakan? Tujuannya untuk mengganti dasar negara. Dasar negara tadi apa? Pancasila. Mengganti dasar negara itu menjadi komunis. Nah, itu yang dilakukan oleh PKI, atau tujuan PKI melakukan pemberontakan itu untuk mengganti dasar negara itu menjadi negara komunis. Jadi Indonesia ini tidak bisa ketika misalkan nanti di poin 2 itu ada apa? Di poin 2. Nah, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Yang pertama tadi, ini. Ini ya. Nih. PKI melakukan pemberontakan untuk mengganti dasar negara menjadi negara komunis. Maka itu disebut pemberontak oleh negara. Karena Indonesia sudah disatukan, sudah punya dasar negara, menyatukan seluruh rakyat Indonesia yang berbeda-beda itu dari 5 dasar negara itu. Nah, yang kedua, pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Poin intinya apa di situ? Apa yang diinginkan oleh DITI? Kalau PKI tadi sudah jelas, ingin mengganti dasar negara menjadi negara komunis. Kalau DITI apa? Nah, yang kedua, pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia, menjadikan negara Indonesia berdasarkan hukum Islam. Itu juga menjadi bagian dari pemberontak. Karena negara Indonesia tidak bisa mengikuti aturan yang diinginkan oleh DITI itu. Karena di negara Indonesia ini bukan hanya Islam yang hidup. Benar ya? Ada agama lain, ada kepercayaan lain yang hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi ketika DITI ya ingin menjadikan Republik Indonesia berdasarkan hukum Islam,
itu juga melanggar dari 5 dasar negara yang sudah dibentuk oleh para tokoh Indonesia. Jadi DITI juga bagian dari kelompok yang melakukan yang dianggap sebagai pemberontak. Poin intinya apa di situ? Poin intinya apa di situ? Yang poin A, berusaha mendirikan negara Pasundan merdeka. Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA ini ada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi kelompok tersebut ingin membuat apa namanya? Negara di dalam negara. Jadi makanya disebut sebagai pemberontak. Poin intinya apa yang dilakukan oleh Andi Ajis itu? Pertama, menyerang markas TNI. Selain itu, terus kita kelanjutan ke poin 5. Poin 5 apa? Ya ada apa di poin 5? Boleh dibaca. Sok, baca sok. Pemberontakan Republik Maluku Selatan, poin intinya apa yang mereka lakukan? Nah, apa tadi? Berusaha untuk memisahkan diri. Itu yang dilakukan oleh RMS atau Republik Maluku Selatan. Ya. Jadi ketika RMS ini ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka itu dianggap sebagai pemberontak. Hari ini yang sekarang hangat, Papua ingin merdeka, ingin memisahkan. Yang sering kita lihat yang sering kita kenal dengan KKB, ya itu kan melakukan perlawanan terhadap keamanan yang ada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa yang dilakukan oleh PRRI, Permesta, sehingga dianggap sebagai pemberontak? Yang jelas dari kelompok-kelompok yang melakukan pemberontakan tersebut itu ada ketidakpuasan, ada tujuan, ada keinginan yang tidak sesuai yang mereka harapkan. Ini munculnya pemberontakan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia disingkat PRRI disebabkan karena Presiden Soekarno dinilai, ini mereka menilai Presiden Soekarno sudah bertindak sewenang-wenang, yaitu mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup. Keputusan Soekarno tersebut tidak disukai oleh para pimpinan militer yang ada di daerah. Presiden Soekarno juga sering berpidato dan memakai sentimen etnis dan ideologi seperti ajaran Naskom. Kedekatan Soekarno dengan PKI membuat kelompok Islam dan nasionalis tidak menyukainya. Jadi ketika tidak mengikuti 5 dasar negara itu, maka akan dianggap sebagai pemberontak. Nah, yang ketujuh tadi, ini sudah kita tonton juga tadi videonya, gerakan 30S PKI. Boleh dibaca. Karena banyak nyawa yang hilang, baik dari pihak masyarakat sipil ataupun pihak anggota PKI. Peristiwa darah gerakan 30 PKI ketika 6 jenderal menjadi korban kebiadaban gerakan komunis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini bisa kita lihat beberapa gambar tokoh Bang Hamid. Nah, ini dia. Nah, Andi Ajis ini tokoh yang melakukan pemberontakan di Makassar 8 April 1950. Ini DITI tadi.
yang ingin menjadikan hukum Islam itu ditetapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartosuwiryo, tokoh pendiri negara Islam di Indonesia, DITI. Sebelum kita membagi kelompok, ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Oke, sekarang bagi kelompok, satu kelompoknya 3, kita akan mengisi LKPD. Silakan dibuat kelompok seperti biasa. Yang ini keluar, yang itu masuk. Silakan. Waktu 1, 2, 3, 4. 3 menit untuk membaca, untuk membuat kesimpulan. Nanti setelah itu masing-masing kelompok mempresentasikan. Nah, yang ini nanti ini DITI. Ya. Yang ini boleh PKI. PKI, DITI. APRA boleh. APRA. Yang ini Andi Ajis saja nih. Ya. Kan ada di situ juga ya? Ini. Ya. Oh ya. Ini yang itu apa? Ya. So, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita lanjutkan mengisi LKPD. Silakan diisi. Tiga, 4. Kelompok 1 sudah? Besok bereskan dulu. Nanti setelah itu kita simpulkan. Baik, kita simpulkan terlebih dahulu dari beberapa pertanyaan tadi yang sudah disampaikan oleh beberapa kelompok. Nah, ini ya. Ada PKI, ada G30 SPKI, ada PRRI Permesta, ada DITI, ada RMS, ada Andi Ajis, ada APRA. Maka ini adalah kelompok-kelompok yang melakukan gerakan pemberontakan setelah Indonesia merdeka, setelah Indonesia membacakan proklamasi. Kan tahunnya juga tidak jauh. Nih, PKI 1948. Ya, Indonesia merdeka 1945. Sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan dulu? Bisa dipahami pelajaran di sore ini? Ya. Mudah-mudahan pengetahuan kita bisa bertambah. Dan selanjutnya nanti di minggu yang akan datang kita akan mempelajari materi tentang kehidupan bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal awal kemerdekaan. Terima kasih, kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Dan silakan ditutup dengan doa.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.